Hai sobat, senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Silahkan duduk manis dan mari nikmati perjalanan kita kali ini. Mars tidak selalu memiliki penampakan seperti yang kita lihat sekarang. Dahulu, kemungkinan besar planet ini ditutupi oleh lautan yang luas. Tetapi, bagaimana jika kita mencoba mengembalikan semua air di Mars untuk mengubahnya menjadi planet setengah biru? Mungkin pada masa lalu, Mars adalah rumah bagi lautan yang membentang luas. Selain itu, mungkin juga sungai, aliran sungai, dan danau tersebar di seluruh permukaan planet ini. Bayangkan jika miliaran tahun yang lalu, Bumi dan Mars memiliki iklim yang serupa. Satu-satunya perbedaan mungkin terletak pada luasnya lautan Mars, yang hanya menutupi 20% dari total permukaannya, dibandingkan dengan 71% di Bumi, dan suhu permukaannya yang sedikit lebih dingin. Semua perubahan ini terjadi karena suasana yang tidak dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, Mars kehilangan medan magnet pelindungnya, dan angin matahari mulai menghapus atmosfernya ke luar angkasa. Beberapa ratus juta tahun berikutnya, Mars berubah dari dunia hangat dan basah menjadi seperti yang kita kenal sekarang, dingin dan kering. Hanya 18% dari lautan awalnya yang masih tersisa, terperangkap dalam lapisan es kutub yang membeku. Jadi, jika kita berhasrat untuk mengubah Mars menjadi planet setengah daratan dan setengah lautan, kita perlu memasukkan kembali sejumlah besar air. Namun, sebelum kita berpikir untuk membuat Mars tempat yang lebih ramah untuk dihuni, mungkin sebaiknya kita perhatikan kondisi planet kita sendiri. Beberapa daerah di bumi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekeringan, kurangnya sumber air, atau masalah manajemen sumber daya air. Seperti yang terjadi di Palestina, di mana penduduknya juga menghadapi kebutuhan mendesak akan pasokan air bersih. Mereka memerlukan dukungan dan bantuan untuk memastikan akses yang memadai terhadap sumber air yang layak. Situasi ini menjadi semakin kompleks akibat serangan Israel yang telah merugikan infrastruktur dan sumber daya air di wilayah tersebut. Berbeda dengan Mars, sebagian besar bumi kita ditutupi oleh lautan yang luas. Jadi, bagaimana jika kita berpikir untuk berbagi sebagian air ini kepada planet tetangga kita yang berwarna merah? Namun, ide ini sebaiknya dihindari, karena untuk menciptakan lautan di Mars setebal lautan di bumi, kita perlu mengirimkan sekitar 20% dari total air laut kita. Selain itu, masih banyak tempat di tata surya yang bisa kita temui dengan air. Bulan Saturnus, Enceladus, dan bulan Jupiter, Europa, semuanya memiliki cadangan air yang diperkirakan 2 kali lipat dari yang dimiliki bumi. Meskipun mengangkut air ini memerlukan usaha besar keluar angkasa, opsi ini tetap lebih masuk akal. Alternatif lain untuk mengembalikan air di Mars melibatkan nuklir. Ya, Anda tidak salah dengar, tindakan nuklir pada planet merah. Proses ini akan melepaskan karbon dioksida yang membeku di Mars, meningkatkan suhu dan mencairkan kutub. Meskipun konsepnya menyerupai perubahan iklim yang terkendali, metodenya melibatkan peledakan sekitar 3.500 bom nuklir setiap hari. Selain biaya yang luar biasa, dampak radioaktifnya membuat pilihan ini tidak layak dipertimbangkan. Sebenarnya, saya berpikir para ilmuwan telah menonton terlalu banyak film fiksi ilmiah. Opsi nuklir untuk mengembalikan air di Mars? Mungkin mereka lupa kalau ini bukan sequel film Mars, Revenge of the Ice Caps. Saya bayangkan para astronot di sana bakal merasa seperti sedang bermain permainan video game, tapi dengan skor radiasi yang lebih tinggi. Sejarah planet menunjukkan bahwa sekitar 4 miliar tahun yang lalu, selama periode pengeboman akhir, Mars mengalami serangkaian benturan asteroid yang menciptakan air dalam jumlah yang cukup untuk membentuk lautan setinggi 300 meter. Namun, untuk mereplikasi peristiwa tersebut, kita harus mengarahkan setidaknya 1 juta komet
dan meteor untuk menabrak Mars. Meskipun ini dapat menciptakan lautan baru, air yang dihasilkan akan cenderung terdistribusi secara tidak merata di planet, dengan sebagian besar di atas ekuator. Tetapi perlu diingat bahwa kondisi tekanan atmosfer Mars yang rendah akan membuat air cepat mendidih pada suhu yang jauh lebih rendah daripada di bumi. Oleh karena itu, pengembalian air ke Mars, meskipun tampaknya menjadi ide menarik, masih dihadapkan pada tantangan besar dan dampak yang sulit diprediksi.